lagi bapaknya cuma satu, Kang Abu yang ganteng ya, dan ibu-ibu semua yang soleha menggali ilmu dengan hati yang bersih dalam koridor lillahi ta'ala ya, lillahi ta'ala berdalil Al-Quran dan sunnah Nabi adalah salah satu ikhtiar kita ya ibu-ibu seperjuangan untuk meraih ridho Allah, dan juga kita meningkatkan iman dan ketakwaan. Insya Allah kita bersatu tidak hanya di dunia dan di akhirat dengan ilmu. Baik, pada hari ini kita akan mendapat kucuran ilmu dari Kang Abu dengan tema mengenali vibrasi diri. Judulnya aja udah ngeri ya, vibrasi. Jadi ibu-ibu harus simak dengan seksama, dengan benar-benar Bu. Ya, kalau misalnya tidak nanti gagal paham, mendingan kita ikat ilmunya juga dengan mencatatnya kalau perlu ya. Jadi nanti mempraktekannya juga nggak salah. Baik, untuk menghemat waktu langsung kami persilakan kepada yang terhormat Kang Abu untuk memulai pemaparannya. Kami silakan. Atur nuhun, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Robbi auzubika min hamazati sayatin, wa auzubika Robbi ayah durun, Robbi srohli sodri, wa yasirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah bapaknya cuma saya sendiri ya, ibu-ibu berarti, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Pada pagi hari ini kita kumpul lagi di majelis taklim tercinta kita di Khairunisa, yang alhamdulillah ini entah tahun keberapa kita belajar bareng ya, dan alhamdulillah terus istiqomah dan semangat ibu-ibu nggak pernah padam gitu ya, mau belajarnya tuh terus menerus, dan semoga senantiasa sarana atau wadah Khairunisa ini sebagai tempat di mana kita bisa sama-sama membuka pikiran, membuka hati, dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita terus-menerus mendidik diri kita dalam kesadaran sehingga ada pertumbuhan-pertumbuhan kesadaran yang bisa kita nikmati dalam kehidupan ini. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sehat ya semua, alhamdulillah. Meskipun udah lama nih kita nggak bertatap muka gitu ya, tapi mudah-mudahan tatap layar ini tidak mengurangi esensi pembelajaran kita. Dan saya mau nanya sih, tapi jawabannya pasti lupa sih ya, pembahasan terakhir bahas apa pasti lupa lah, nggak apa-apa ya, jadi ya udah nggak usah saya tanya gitu ya. Dan mau mengucapkan selamat Sumpah Pemuda juga, yang pemuda cuman saya di sini. Tapi betul tadi kata Ibu Yani, meskipun apapun yang terjadi, yang penting semangat kita adalah berjiwa muda untuk selalu mau belajar, berjiwa muda untuk selalu merasa tidak tahu, berjiwa muda untuk selalu mengosongkan, dan yang paling terpenting adalah selalu mempersiapkan dan mengizinkan dirinya untuk kita sama-sama belajar. Ibu dan Bapak, saya kayaknya nggak bosan-bosan untuk mendisklaimer, saya bukan mau ceramah gitu ya, karena saya bukan penceramah, saya bukan mau mentausiahi, karena waduh ini Majelis Taklim Khairunisa ini udah puluhan tahun ngaji gitu ya. Jadi saya kayaknya kalau mau nyeramahin ibu-ibu yang ngajinya udah puluhan tahun kayaknya nggak sanggup gitu. Tapi saya datang ke sini mau berbagi aja, saya datang ke sini mau jadi teman belajar yang kita pagi hari ini belajar sama-sama. Dan meskipun tadi kita udah doa, saya rasa kan tadi udah ada ngaji gitu ya, tapi kita boleh sejenak beral-fatihah, wabil khusus untuk kedua orang ibu bapak kita. Kita doa untuk siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan kita doa untuk siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah. Dan yang paling terpenting, mari kita pun bermunajat senantiasa pagi hari ini kita mendapatkan hikmah, pengetahuan, dan kesadaran. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun, terima kasih ibu-ibu sehat bahagia ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita melanjutkan perjalanan pembelajaran kita
Dan pas kemarin ditanya mau bahas apa, kayaknya kita akan melanjutkan dari terakhir gitu ya. Terakhir kita udah bahas tentang dimensi diri, kita udah bahas tentang level jiwa gitu ya. Kita udah bahas tentang kesadaran dan banyak hal yang udah kita bahas yang mudah-mudahan bukan hanya jadi bahasan dan pengetahuan tapi sudah teraplikasi dalam keseharian gitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya akan memulai dulu pakai beberapa pemanasan gitu ya, supaya kita warming up dulu, supaya kita mengerti dan menyadari gitu. Dan yang paling terpenting, kita akan benar-benar mengosongkan gelas untuk menerima sesuatu yang baru, karena mengosongkan gelas itu penting banget gitu. Baik, Ibu dan Bapak, saya pengen memulai dulu dari satu statement yang saya rasa ini teramat sangat sering kita baca gitu ya. Jadi saya pengen memulai dari surat 51 ayat 56 gitu. Nah, di surat 51 ayat 56 tuh ada kalimat begini, Ibu Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, pasti sering dengar gitu. Dan kalau diterjemahkan bebas, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, Ibu dan Bapak, tadi benar ya ketika kata Ibu Yani, kita penting fokus supaya kita nggak gagal fokus gitu ya. Karena hari ini kita akan bahas hal-hal yang agak esensial gitu. Ibu Bapak maaf ya, banyak orang kalau dengar kata jin itu langsung mikirnya uka-uka lah, hantu lah, serem-serem gitu kira-kira. Tetapi kita akan memahami karena kita akan masuk ke dalam konteks yang namanya vibrasi gitu ya. Karena vibrasi itu nanti akan ada kaitannya sama petunjuk, dan petunjuk itu ada kaitannya sama perjalanan hidup kita gitu. Nah, sekarang kita kupas pelan-pelan Ibu Bapak ya. Karena ini penting, sepenting-pentingnya untuk kita sadari tentang konteks ini gitu. Nah, Ibu dan Bapak, jin itu satu akar kata dengan jannah. Makanya nanti satu akar kata juga dengan jannah. Ya, jadi jin itu satu akar kata dengan jannah gitu. Apa arti jannah? Satu bisa diartikan kebun dan sering diterjemahkan surga sih. Tapi yang paling esensial dari pemahaman dan pengertian jannah atau jin atau jannah itu artinya sesuatu yang tersembunyi gitu. Makanya sesuatu yang tersembunyi di dalam diri kita itu salah satunya apa? Kecerdasan kita gitu. Ya, jadi kalau kita dengar kata jin, makanya sering disebut dengan kata-kata jenius gitu. Makanya itu nanti kita sebut sebagai kecerdasan. Maka kita dibekali sama Tuhan, sama Allah itu adalah kecerdasan. Nah, makanya wa ma khalaqtul jin, saya kasih kamu kecerdasan, dan insan itu artinya kebijaksanaan. Karena orang pinter belum tentu bijaksana gitu. Ibu Bapak, saya mau nanya, ada nggak orang yang pinter tapi korupsi? Ada ya? Pinter sih, berarti dia cuma pakai jin tapi tidak menjadi manusia gitu. Pinter sih tapi nipu orang. Pinter sih tapi merugikan orang gitu. Sehingga kalimat ini kalau kita artikan dalam konteks yang esensi, kamu sudah diberikan kepintaran, kecerdasan, dan kamu juga sudah diberikan yang namanya kebijaksanaan. Makanya kalau kita bicara dalam konteks hikmah itu nanti kembali kepada kebijaksanaan. Tapi kata kuncinya adalah a'budun, supaya kamu menghamba kepadaku. Nah, makanya kalau menghamba kepada Allah itu kan artinya bagaimana kecerdasannya dihambakan kepada Allah, bagaimana kebijaksanaannya dihambakan oleh Allah. Sementara, maaf ya, orang bisa sombong karena ilmunya, berarti dia tidak menghambakan ilmunya kepada Allah. Kenapa? Karena ngerasa aku lebih baik dari kamu gitu. Makanya ciri-ciri orang sombong itu nggak nanya, nggak mau menelaah, nggak mau ngerti, nyalahin aja. Nah, itu ciri orang sombong tuh. Nggak paham, tapi karena beda dan tidak ditelaah, nggak ngajak tabayun, menyalahkan kita misalnya. Gitu ya. Jadi kenapa saya memulai dengan ini? Karena nanti kita akan bicara tentang esensial dari, karena vibrasi itu kaitannya nanti sama Quran sih sebetulnya. Sama petunjuk dan sama hidup lah, gitu intinya. Jelas ya Ibu dan Bapak ya. Nah, maka kalau kita menyadari ini bahwa oke, berarti Ibu dan Bapak maaf ya, semua petunjuk dan kecerdasan sudah ada di dalam diri kita nggak kira-kira? Iya dong. Makanya Ibu Bapak kalau belajar, terus Ibu Bapak nanti bilang, itu sebetulnya udah ada dari dalam sih gitu.
Makanya orang-orang yang di luar, saya sering pakai istilah bidan, ibu bapak. Saya itu cuma hanya bidan buat ibu-ibu, supaya ibu-ibu melahirkan sesuatu yang di dalam gitu. Karena semuanya udah ada di dalam. Maka petunjuk tuh nggak pernah ada di luar gitu. Makanya maaf ya, orang yang rajin baca Quran, bacaannya bagus, hatam diulang-ulang, tapi dia tidak pernah mengakses Quran di dalam dirinya, dia cuma pinter bunyi gitu loh bu. Dia cuma hatam gitu. Sementara pertanyaannya, gimana Nabi Muhammad ngerti Quran, orang dia nggak pernah baca buku? Karena para nabi dan rasul mengakses langsung yang sudah ada di dalam dirinya gitu. Makanya mubazir kalau kita udah dikasih kecerdasan nggak dipakai. Makanya kan nanti Quran ngomong, udah dikasih pendengaran, penglihatan, akal, pikiran, nggak dipakai. Terus kamu sama binatang ternak apa bedanya gitu? Jadi ibu bapak maaf ya, bentuknya kayak saya ini kelihatan kayak manusia, tapi mungkin kualitasnya ya binatang gitu. Kenapa? Karena tidak mengoptimalkan potensi yang sudah diberikan oleh ilahi di dalam diri kita gitu. Gitu ya. Makanya kenapa kalau kita bicara Quran yang sejati ya ibu bapak, ini kan kita nggak bisa lepas dari 2949 dong. Makanya kalimatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bal huwa ayatum bayyinah fi sudur. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada. Jadi ibu bapak maaf ya, Quran itu sebenarnya di dalam dada atau di buku? Quran itu di dalam diri kita atau di luar kita? Nah banyak orang yang tidak mengerti bahwa yang dibaca dalam bentuk buku namanya bukan Quran, tapi mushaf Al-Quran. Jadi orang sibuk dengan mushaf, tapi dia tidak mengakses Quran diri gitu. Dulu kalau leluhur kita tuh suka bilang gini ibu bapak, ada kitab kering dan kitab basah gitu. Makanya nanti dalam perspektif teologis Islam itu ada kata-kata, ada Quran yang tertulis dan tidak tertulis, tersurat dan tidak tersurat, tersurat dan tersirat gitu kira-kira. Makanya nanti disebut ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauliyah gitu. Ya, jadi ibu dan bapak maaf ya, jangan lupa bahwa kita semua sudah dibekali petunjuk di dalam diri kita. Jadi kalau sekarang kita sibuk nyari petunjuk keluar terus, nggak akan dapat-dapat aja udah. Karena yang di luar itu semua hanya tafsir. Dan kita begitu dapat tafsir, 10 orang ngomong beda, bingung bu, Pak. Padahal the real message atau the real manual book atau yang kita sebut dengan yang namanya Quran, bal huwa ayatum bayyinah fi sudur. Fi itu di dalam, sudur itu adalah dada. Dada itu nanti disebut sebagai wadah nanti masuk. Kan ibu bapak masih ingat ya, kita pernah bahas 7 lapisan hati. Yang paling luar sudur, nanti masuk ke kolbu, nanti masuk ke fuad, nanti masuk ke sir dan seterusnya. Makanya fi sudur itu artinya di dalam kesadaranmu gitu. Ya, makanya ikro kita bacalah kitabmu, bukan kitab yang lain loh. Karena petunjuk sudah dianugerahkan ke dalam diri kita masing-masing. Cuman karena di dalam, ya jadi kayaknya jarang-jarang diakses sih gitu. Karena kita nanti sibuk dengan bacaan di luar diri kita, kitab di luar diri kita, buku di luar diri kita. Sorry to say, once kita sibuk hanya keluar dengan mushaf, itu bagus. Tapi nggak akan pernah mendapatkan petunjuk yang sejati gitu. Jelas ya, ibu dan bapak ya. Jadi kita ngerti dulu bahwa jannah itu adalah kecerdasan, insa itu adalah kebijaksanaan, dan dua hal ini adalah alat untuk kita bisa hidup dan memberi penghidupan. Makanya kita didesain untuk yang namanya menciptakan kebermanfaatan. Makanya kita didesain untuk menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita tidak merahmati semesta raya, kalau kita tidak merahmati alamin, sepotong-sepotong kita rahmati, ya berarti jangan-jangan nggak ngerti Quran dirinya gitu. Jangan-jangan sibuk sama tafsir, percaya sama omongan orang, percaya sama figur otoritas, tapi tidak mengikuti petunjuk sejati yang ada di dalam diri kita gitu. Makanya ibu bapak kita ulang-ulang bahwa semua yang di luar itu hanya informasi. Karena kebenaran sejati bukan ketika kita mendapatkan informasi,
tapi ketika kita mengalaminya langsung. Makanya kalau tidak mengalami langsung, itu baru opini, itu baru katanya, itu baru pokoknya. Menariknya, jangan-jangan lebih banyak percaya sama pokoknya katanya daripada pengalamannya langsung. Makanya Quran itu bukan dibunyikan aja, tetapi dialami. Pertanyaannya gimana mau mengalami kalau nggak paham? Gitu. Sip ya, Ibu Bapak ya. Supaya nanti kita akan ngerti bahwa sekali lagi, bal huwa ayatum bayina fi sudur. Fi itu inside di dalam sudur, di dalam kesadaranmu. Itulah kenapa Quran disebut pedoman bagi manusia. Jadi maaf ya, Quran tuh nggak ada kaitannya sama KTP, nggak ada. Nggak ada kaitannya sama identitas tuh nggak ada gitu. Jelas ya, Ibu Bapak ya. Oke, jadi saya mau banyakin dulu di awal supaya kita ngerti bahwa oke, kita mau jalan kemana nih, 17-14 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Di surat 17, kok hilang, 17-14. Nah, Iqra kita baka. Bacalah kitabmu. Jadi balik lagi nih, kita concernnya adalah kitabmu, bukan kitab yang lain gitu. Karena berarti masing-masing kita sudah dianugerahkan kitab itu gitu. Ibu Bapak kalau dengar kata kitab, ingat ya, kitab itu bukan buku ya. Kitab itu artinya pengetahuan, knowledge. Zalikal kitabu, bukan buku itu, bukan. Pengetahuan itu, pengetahuan yang sudah dialami, maka kita tidak akan ragu-ragu gitu. Jadi kalau masih banyak keraguan dalam hidup, jangan-jangan cuma banyak tahu tapi tidak banyak mengamalkan gitu. Makanya rajin ritual belum tentu dia memiliki koneksi yang baik dengan Allah gitu. Tapi tanpa ritual kita nggak punya kedisiplinan, kita nggak punya pengingat, kita nggak punya waker gitu. Makanya semuanya berkesinambungan dalam satu kesatuan yang nggak bisa terpisah gitu intinya. Jelas ya, Ibu dan Bapak ya. Jadi mudah-mudahan kita mulai menyadari lagi. Jadi intinya udah tadi diawali dengan kecerdasan udah diberikan, kebijaksanaan udah diberikan, fi sudur di dalam, bacalah kitabmu bukan orang lain. Jadi jelas Quran itu lagi mau mengajarkan kita tentang kenalilah dirimu, karena kenapa? Tidak pernah ada yang terjadi dalam hidup ini kecuali di dalam diri kita gitu. Ibu Bapak maaf ya, kalau kita masih menganggap orang lain adalah hal yang salah buat hidup kita, berarti kita belum sadar gitu. Karena bagaimana cara kita memandang masalah, itu bisa jadi masalah. Karena masalah itu datang ketika cara pandang kita terhadap masalah. Sehingga ketika kita masih menyalahkan orang, merendahkan orang, berarti kita belum mengerti diri gitu. Sehingga banyak orang hari ini berperilaku reaktif, dia dipancing oleh perilaku orang lain gitu. Berarti kalau dia dipancing oleh orang lain dan dia ikut marah, berarti dia belum punya pengendalian diri namanya. Maka dia dikendalikan oleh orang lain. Melihat orang ngejelekin, marah. Ngapain marah sih gitu? Karena mau marah atau enggak kan pilihan. Dan disitulah kecerdasan sangat berfungsi gitu. Dan disitulah bagaimana kita diberikan kecerdasan sangat memberikan potensi, dan yang sangat penting adalah bagaimana kita benar-benar menyadari tentang diri sendiri gitulah kira-kira. Ya, Ibu dan Bapak ya. Jadi ini yang pertama, yang paling penting adalah Iqra kita baka, bacalah kitabmu. Nah pertanyaannya gimana cara bacanya gitu? Gimana cara ngertinya? Gitu ya. Sehingga maaf banget nih, saya belok dulu sedikit sih. Kalau kita pemahaman Quran disebut hikmah, di Al-Baqarah 169 tuh, 269 tuh ada kalimat menarik Ibu Bapak. Kita ulang dulu sedikit ya. Yu'til hikmah mayasya, di sini kalimatnya. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah, kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Ibu Bapak maaf ya, yang rajin hatam tuh belum tentu paham dan belum tentu dapat hikmah. Kenapa? Karena kepahaman itu
Gak buat semuanya. Tapi orang yang mau menggunakan potensi dirinya. Yang mau kembali kepada dirinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang yang berakal lah nih. Hanya orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Ibu-ibu, saya mau nanya ya. Ibu-ibu ini tipikal sering mikir atau banyak pikiran? Yang mana, Bu? Jangan-jangan banyak pikiran aja sih, nggak mikir gitu. Dimana ketika banyak pikiran, ngerasa udah menggunakan akal gitu. Kan enggak dong. Karena ciri-ciri orang yang banyak pikiran, dia mengambil keputusan sama, emosinya sama, perilakunya sama. Berarti dia tidak menggunakan akal. Tapi terjebak dengan pikiran. Gitu. Sehingga kalau kita berbicara dalam konteks ini, kenapa sih kata-kata Quran tuh selalu menggunakan gunakanlah akal, gunakanlah akal, gunakanlah akal. Orang yang menggunakan akal itu disebut ulil albab. Albab itu dari lub. Lub itu adalah level hati yang lebih dalam daripada kolbu dan fuad gitu. Ya, saya nggak usah ngurang-ngurang ya, nggak usah ngulang-ulang gitu. Ya betul nih kata Bu Yuniarti, banyak pikiran jarang berpikir cepat, emosi saya mengalami. Betul Bu, saking banyak pikiran kita tidak dikontrol oleh pikiran kita, tapi dikontrol oleh perasaan dan emosi gitu. Akhirnya banyak mengambil keputusan yang itu-itu terus gitu. Coba kebayang nggak, pengen hasil berbeda tapi nanamnya sama gitu. Pengen berbuah durian tapi tiap hari nanam cabai, ya nggak bisa lah gitu. Gitu ya, jadi ibu-ibu ini mau ngasih tahu bahwa maaf ya, dalam hidup nggak akan ada yang bisa nolong kita lah udah. Semakin kita berharap ingin dan akan ditolong oleh siapapun di luar diri kita, udah pasti kecewa aja. Mau itu orang yang kita sayang, mau itu orang yang kita care, mau itu siapapun, once kita berharap ada yang akan menolong kita, selain kitanya berubah, impossible. Dan itu nggak akan terjadi gitu. Makanya kata kuncinya adalah ikro kita baka, peliharalah dirimu. Bacalah kitabmu. Makanya di 66 ayat 6 itu kan, peliharalah dirimu dan keluargamu. Jadi maaf ya, ketika kita tidak pernah memelihara diri, ya gimana kita mau memelihara orang lain, orang dirinya aja tidak terpelihara. Sama halnya bagaimana kita akan menyayangi orang lain kalau kita enggak menyayangi diri sendiri. Dan hari ini banyak orang yang enggak menyayangi diri sendiri sih. Lupa gitu sama dirinya. Ya, saya kasih contoh lah ibu bapak. Ini kalau boleh di chat ya, kalau boleh ditulis di kolom chat. Ada pertanyaan sederhana yang ibu bapak penting jawab secara cepat. Jadi dari selesai saya nanya, saya kasih waktu 1 detik ya, ibu bapak langsung jawab di kolom chat. Kalau nggak di chat juga nggak apa-apa, di dalam hati boleh. Ya, dengerin pertanyaannya baik-baik. Kalau saya tanya siapa, berarti jawaban ibu-ibu akan subjek atau orangnya. Pertanyaan saya sederhana. Siapa orang yang paling berharga dalam hidup ibu-ibu? Siapa orang yang paling dicintai dalam hidup ibu-ibu? Sok dijawab, silahkan. Aku. Tap. Dan yang menarik nih ya, saya survei gini kemana-mana Bu, 80% yang ngejawab itu pasti orang lain. Orang tuanya lah, anaknya lah, cucunya lah. Ini tipikal orang-orang gak sadar nih. Ketika sekarang tuh kayak tren banget bahwa yang penting anakku bahagia. Lah kalau anaknya bahagia, ibunya enggak, gimana mau bahagia gitu. Yang penting ibuku bahagia. Lah kalau kamu sebagai anaknya nggak bahagia, gimana mau membahagiakan ibu gitu. Kan menarik gitu Bu. Sehingga self love itu jadi lupa. Dimana Quran aja nih ya, ayat self love nih ya ibu-ibu nih. Aduh, ini kalau ada statement self love kita lupa bahaya nih. Ya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu. Tuh nomor 1-nya aja disuruh pelihara diri kok. Dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi ibu-ibu, bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Ketika manusia itu, kebijaksanaan itu tidak hadir, maka dia hidupnya kayak membatu terus gitu.
keras kepala gitu. Aduh udah deh, once keras kepala, wah udah tuh. Nggak usah nunggu neraka yang nanti, udah dirasain sekarang aja gitu. Ibu-ibu saya mau nanya, ada nggak orang makin tua makin keras kepala? Ada nggak kira-kira? Ya, itu menarik loh. Gitu. Makin tidak fleksibel, makin nggak mau berubah. Dan itu mau nggak mau, suka nggak suka, sorry to say, kalau kita nggak melatih, nggak akan ada perubahan gitu. Makanya ayat ini diawali dengan hai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang punya pengetahuan dan orang yang punya kesadaran, itulah keimanan gitu. Sip ya. Jadi ibu-ibu sekali lagi, pembelajaran apapun subjek utamanya bukan orang lain tetapi aku. Karena orang yang sering marah sama orang lain, udah pasti dia sering marah sama dirinya, titik. Orang yang sering benci sama orang lain, udah pasti dia sering benci sama dirinya, titik. Jadi siapapun di luar diri kita, pasti refleksi terhadap diri kita. Jelas ya? Oke, nah sekarang saya mau balik dulu ke sini. Kan ceritanya kita tuh pengen menguasai atau pengen memahami Quran gitu ya. Ingat ya, yang kita bicarain Quran loh, bukan mushafnya, bukan. Karena mushafnya itu cuma 6.236 ayat, Bu. Tapi Quran itu kan nggak ada batasan ayatnya. Masa ayat Tuhan cuma 6.236 ayat? Kan katanya jika tak lautan dijadikan tinta dan semua pohon dijadikan pena, ditambah 7 lagi lautan, nggak akan habis kalimatnya Allah. Berarti kan nggak mungkin dong Quran cuma 30 juz. Nggak mungkin dong Quran cuma 6.236 ayat. Makanya kita selalu bahas, satu lagi ya. Oke, 41 ayat 53. Bagus banget statement ini ketika kita mulai menyadari sesuatu nih. Kok nggak ada sih? Ntar ya. Ini keren ya, ibu-ibu. Saya mau bacain ini pelan-pelan. Tolong diresapi baik-baik nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina. Ibu-ibu kalau dengar kata ayat, ingat ya, ayat itu tanda, signal. Jadi kalau handphonenya ibu-ibu lagi nggak bisa nelpon, berarti lagi nggak ada ayat, gitu ya. Lagi nggak ada sinyal gitu, gampangannya gitulah. P dicoret itu ayat. Jadi kalau ada orang parkir di tempat P dicoret itu melanggar ayat namanya. Orang nggak boleh parkir gitu. Jadi awas nih rajin pengajian, ada P dicoret tapi parkir sembarangan, berarti belum bisa baca tanda namanya. Gitu. Ya, jadi ayat itu adalah signal, signal itu artinya tanda, tanda itu sign. Sanurihim ayatina, maka aku akan tunjukkan ayatku. Tandanya tuh ada terus gitu. Cuman nggak mau baca sih gitu. Malas baca masalahnya. Ibu-ibu tahu ya, nilai literasi masyarakat kita tuh rendah banget ya. Makanya hoax tuh tinggi banget, nggak dibaca kirim aja, nggak tahu isinya apa, nggak dibaca kirim aja gitu. Kenapa? Nggak mau baca masalahnya. Makanya kenapa Nabi Muhammad yang nomor 1 nggak langsung disuruh sholat loh Bu, apalagi disuruh haji. Yang satu disuruh baca dulu. Jadi kalau kita malas baca, ya gimana mau dapat tanda dong? Dan ikro dalam perspektif bahasa itu bukan membaca tulisan, bukan mengobservasi, itu lebih dalam lagi. Beda antara utslu dan tadarus. Beda antara baca tulisan dan bertadarus. Ingat ya ibu-ibu, tadarus itu artinya mempelajari, bukan baca loh. Ini cuma salah kaprah aja, tadarusan yuk. Niatnya pengen baca, bilangnya mempelajari, tapi baca Quran diulang-ulang, cuman cepet-cepetan, hatam gitu. Itu bukan tadarus namanya. Membunyikan. Gitu. Makanya Idris tadarus itu artinya apa? To learning. Berarti kalau learning apa? Pendengaran terlibat, penglihatan terlibat, pikiran perasaan terlibat, semua terlibat. Nah,
Saya ulang ya sekali lagi ya, ibu penting kita belajar membaca ayat loh. Maaf ya, kalau suami cemberut itu ayat loh, berarti ada something wrong gitu. Kalau anak lagi judes mukanya, itu ayat loh. Dan kalau kita nggak pandai membaca ayat, ya kita nggak ngerti ada apa yang terjadi gitu. Jadi maaf ya, ini kadang-kadang sibuk terus ngebaca ayat yang ada tulisannya, tapi ayat-ayat yang nyata, yang jelas, yang balhua ayat, saya ulang lagi deh. Sekali lagi ya, 2949 tadi belum beres, maaf. Saya muter dulu nanti ke 4153 lagi nih. Bal huwa ayatum bayyinah fi suduri ladzina utul ilm. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang yang diberi ilmu. Jadi udah ada di dalamnya. Maka untuk menggalinya perlu ilmu. Dan tidak ada orang yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Ibu-ibu, ini kalimatnya ayat-ayat yang nyata atau ayat-ayat yang buram? Yang mana, Bu? Pak? Ayat-ayat yang nyata atau ayat-ayat yang ilusi? Nyata. Ibu-ibu ngelihat suaminya buram nggak? Kan nyata ya, ada gitu. Atau pasangan. Ya kalau laki-laki istrinya ataupun sebaliknya, anaknya, tetangganya, itu kan ayat nyata semua sebetulnya. Dan mereka datang ke kita pasti mau memberikan pesan, apapun itu. Makanya jangan heran semua yang datang ke kita, apapun bentuknya, itu adalah messenger, utusan. Dan kalau kita tidak pandai membaca tandanya, ayatnya, karena selama ini yang tahu baca ayat itu apa? Baca Al-Quran yang buku gitu. Ya salah sih. Tapi masa ini udah ngaji 20 tahun, ayatnya masih yang buku mulu sih gitu. Dan kita ngerti bahwa ternyata kenapa nanti ada ayat-ayat Muhammad, ada ayat-ayat mutasabihat, ada ayat-ayat perumpamaan, dan itu semua jadi satu kesatuan yang kita terus belajar dan bertumbuh gitu kira-kira. Ibu-ibu, ini kita pemanasan dulu, belum mulai ya. Ini belum mulai. Kita pemanasan dulu, ya, santai ya. Kita pemanasan dulu nih, supaya nanti masuk ke vibrasinya enak, supaya landasannya kuat. Oke. Saya balik ke 41 ayat 23 nih. Sanurihim ayatina. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat-ayat, sinyal-sinyal. Di segala wilayah bumi. Dan anfus di dalam diri mereka sendiri. Ibu-ibu maaf ya. Banyak orang hari ini yang gak pernah kenal sama ayat di dirinya. Dia gak tahu lagi bete, dia gak tahu lagi cemas, dia gak ngerti kenapa begini, begitu dan seterusnya. Berarti sekarang saya tanya, ibu-ibu, kita dikasih alat untuk bisa melihat atau mendengar atau mengobservasi ayat-ayat Allah gak kira-kira? Iya. Apa alatnya? Salah satunya adalah perasaan. Jadi maaf ya, kalau rajin ngaji dan hatam diulang-ulang tapi hidupnya semakin gak punya perasaan, berarti sibuk dengan ayat yang di buku tuh. Tapi dia tidak terlatih untuk tajam terhadap perasaannya. Maka kita dikaruniai tools yang dahsyat, namanya jiwa gitu loh Bu. Nafs, manas gitu. Kan itu menarik banget gitu. Nah sekarang saya tanya, dulu Nabi Muhammad dapat Quran gimana caranya Bu? Emang datang dari buku langit Bu gitu, tiba-tiba ada buku gitu kan? Enggak ya. Bahkan Quran yang dibukukan aja Nabi Muhammad gak pernah ngelihat bukunya. Ayo gimana? Orang Quran ada 50 tahun setelah Nabi Muhammad gak ada. Karena yang membukukan kan Utsman. Makanya sering disebut tafsir Utsmani gitu. Nah terus pertanyaannya, kalau kita sekarang mau belajar Quran yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, gimana? Meskipun ketika kita sekarang menggunakan ayat-ayat dalam bentuk buku dan mushaf, itu penting, iya. Tetapi ada jauh yang lebih penting lagi,
bukan sibuk dengan ayat yang tulisan, tapi justru sibuk dengan ayat yang nyata, yang bentuknya ada di dalam rasa dan perasaan. Ya, jadi ibu dan bapak, ibu-ibu, saya rasa hari ini kita akan bahas itu. Ini mungkin gak akan selesai dalam satu pertemuan, gak apa-apa ya. Yang penting kita pelan-pelan, santai, relax. Yang penting sedikit tapi ngerti dan diamalkan. Mending punya satu ayat yang dimengerti dan diamalkan daripada punya ratusan ayat yang jadi pengetahuan dipakai debat lagi gitu. Buat apa? Jadi berantem gara-gara ayat gitu. Sip ya. Oke ya, ibu-ibu ya. Bismillah, kita mulai. Santai ya. Nah, sekarang kita ngerti dulu begini, ibu-ibu. Saya mau membagi dua dulu, supaya kita ngerti dalam beberapa perspektif. Ya. Oke. Ini kan kita udah bahas ulang-ulang ya. Semoga nggak lupa sih. Nah, jadi gini. Nah. Oke, jadi gini. Kita paham tentang kata-kata man arafah nafsah fakot arafah robah. Udah ya, ini nggak usah dijelasin lagi karena udah sering banget. Kalau kamu mengenal nafsmu, kamu mengenal aku. Oke? Pertanyaan. Kita semua sumbernya sama nggak, Bu? Sama dong. Maka Allah sebagai sang sumber, bahasa gampangnya memercikan sesuatu. Jadi kalau Allah lautan, percikannya namanya tetesan. Ya. Tapi saya mau nanya dulu sama ibu-ibu. Ibu-ibu, saya mau nanya ya, maaf ya. Ini ada dua statement, mana yang menurut ibu-ibu benar nih? Allah di dalam kita atau kita di dalam Allah? Yang mana, Bu? Yang benar? Allah di dalam kita. Allah di dalam Kita. Oke, berarti di luar nggak ada dong? Bukan dalam itu. Jadi gimana? Ayo, dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Dengerin dulu. Gini. Rada pusing ya kalau pakai Allah. Nih saya pakai bahasa gampang aja, Bu. Ini lautan nih ceritanya nih ya. Lautan nih. Ya, ada lautan nih. Kalau ini lautan, di dalamnya ada ikan. Nah, ikan ini gambar, anggap aja gambar ikannya bagus ya. Saya nggak jago gambar, tapi anggap aja bagus lah gitu. Kira-kira si ikan ini dari lahir ada di lautan, dan ketika dia sudah mulai agak dewasa, agak mulai remaja lah gitu, dia ketemu sama omnya, nanya, Om, air ada di mana? Si omnya pusing nggak? Pusing. Lah emang kamu lahir di mana, hidup di mana, kok nanya air ada di mana gitu? Make sense ya? Nah sekarang saya tanya, berarti antara ikan dan air terpisah nggak, Bu? Enggak. Enggak dong. Betul? Dari satu. Nah sekarang saya tanya, berarti air di dalam ikan atau ikan di dalam air? Ikan di dalam air. Oh, di dalam air. Berarti di dalam perut ikan nggak ada air dong. Pusing nggak? Ikan di dalam air, berarti di dalam ikan juga ada unsur air ya kan, Kang? Iya tuh, Bu. Betul nggak? Nah, saya gambarin deh biar gampang gini, Bu. Duh, ini kalau offline kelihatan muka-muka bingungnya asik nih ya. Ini nggak offline sih gitu. Jadi nggak tahu yang bingung mana, yang paham mana gitu. Ini kayak ini ya, Kang Abu, kayak teori himpunan. Teori himpunan ya boleh lah. Tapi gini, Bu. Gini ya. Ini anggap yang hitam ini air nih.
dalam air atau air di dalam ikan? Ikan dalam air. Dan di dalam air. dan Air di dalam ikan. nah gitu, cakep. Pokoknya ibu nggak pantun aja, saya bilang cakep aja ya, pokoknya ya. Itulah kenapa Allah disebut muhit, dia meliputi segala sesuatu. Ini kan tiap hari ngomong Allah meliputi, tahu-taunya cuma meliputi tapi nggak ngerti gini-gininya gitu loh Bu. Jadi kan cuma asbun gitu, bunyi aja gitu. Nah berarti pertanyaannya kalau meliputi, nggak mungkin dong si ikan hidup di luar air, betul nggak Bu? Iya. Berarti kan kita nggak mungkin hidup di luar Allah dong. Iya. Yes. Sip ya. Nah, berarti pertanyaannya, kan nggak mungkin dong kalau Allah meliputi kita, terus ngomong, kok Allah jauh ya? Gimana mau jauh orang Allah meliputi? Ibu mau main ke kutub utara, yang paling dekat ya Allah. Mau main kemana, mau sepergi-perginya jauh, kemanapun, iya gimana kita mau menjauh dari Allah? Orang kita diliputi sama dia kok, gitu. Kan aneh ya kalau sekarang ada orang ngomong Allah jauh gitu, terus nganggap Allah jauh di Mekah gitu misalnya, jauh amat gitu. Emang di Ragunan nggak ada Allah gitu misalnya. Sip ya. Nah, kenapa kita penting ngerti ini? Artinya apa, ibu-ibu? Setiap siapapun kita punya akses dan hak yang sama untuk terhubung sama Allah. Titik. Allah nggak membeda-bedakan kamu dari keluarga mana, kamu hartanya seberapa, pendidikannya gimana. Kenapa? Karena Allah selalu available. Allah selalu ada. Cuman masalahnya, kamunya mau terkoneksi atau enggak gitu. Nah, jadi keluarlah kata-kata koneksi. Makanya sholat itu kan connected, artinya terkoneksi gitu. Jadi maaf ya kalau ada orang yang rajin sholat, 5 waktunya rajin banget, tapi nggak terkoneksi sama Allah, itu namanya bukan sholat, senam gitu, cuman olahraga aja gitu. Makanya bukan hanya olahraga, tetapi juga olah rasa. Dan nanti kita ngerti bahwa oh ternyata kenapa kita dikasih rasa dan perasaan, itulah alat untuk aku menerima sinyal-sinyalnya Allah. Kelak rasa dan perasaan itu disebut kolbu gitu. Ya, dapat ya ibu-ibu ya. Coba dikunyah pelan-pelan nih. Pelan-pelan ya, pelan-pelan nih. Berarti kalau dia maha meliputi, sekali lagi ya, aduh Bu, gak ada jarak untuk berjumpa sama Allah. Gimana mau ada jarak orang dia meliputi? Ikan sama air kan gak ada jarak ya. Sekarang saya tanya, berarti siapapun kita, bukan Allah yang menjarakkan dirinya kepada kita, tapi jangan-jangan kitanya aja gak sadar gitu kira-kira. Karena sedekat apapun siapapun, kalau nggak sadar, ya nggak ada aja sih, gitu. Ibu-ibu ingat ya waktu saya kasih contoh ada suami istri lagi candlelight dinner, makan bareng berdua, duduk sebelahan, jaraknya cuma 10 cm paling, 10 cm maka jauhan deng, 5 cm lah. Dekat nggak? Dekat. Tapi suaminya nge-WhatsApp siapa, istrinya nge-WhatsApp siapa, jadi jauh dong. Betul nggak? Berarti poinnya, itu bukan letaknya di mana dong. Jadi maaf ya, hubungan sama Allah nggak terletak pada identitasmu, nggak terletak pada KTP-mu, tidak terletak pada semua fisikal atau apapun, terletak pada kesadaranmu gitu. Maka jangan-jangan kesadaran ini tertutup, makanya disebut covered. Itulah yang disebut orang kafir gitu. Nah kan kita gampang banget kadang-kadang mengkafirkan orang lain. Padahal orang yang mengkafirkan udah pasti dia juga ketutup gitu. Makanya berani mengkafirkan orang gitu. Ya. Sip ya, ibu-ibu ya. Saya ulang sekali lagi ya supaya nggak lupa nih.
Ingat kata-kata meliputi. Kalau meliputi nggak mungkin ada di luar dia, nggak mungkin. Nah, pertanyaan. Ya nih pertanyaan berikutnya. Berarti ketika dia memercikan dirinya, jadi ini pakai istilah aja ya supaya gampang ya. Allah itu kan sumber ya. Sumber. Terperciklah dirinya. Percikannya Allah namanya ruh gitu. Ibu tahu nama lainnya ruh nggak? Nah, kita belajar nih. Nama lainnya ruh apa sih? Gitu. 4251. 4252 aja langsung ya. Nih. Pelan-pelan ya, supaya nanti korelasinya jadi dapat. Supaya ibu-ibu nggak usah sibuk nyari Quran kemana-mana. Karena kita nggak pernah mungkin lepas dari Quran tuh nggak mungkin. Cuman nggak sadar aja. Beda tuh Bu. Jasad makan wadahnya ruh. Ini saya nanya nama lainnya. Beda. Ya. Kan nanti ini pengantar kita masuk vibrasi dari sini nih. Ya siap ya. Nih nama lainnya ruh nih. Ya kita bicara dalam konteks esensi ya. 42 ayat 52. Pelan-pelan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruh. Di sini ada kata-kata ruh. Min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu. Yang nanti kita ngerti kelak wahyu itu adalah Quran. Jadi ibu-ibu, ketika Allah meniupkan ruh, bareng meniupkan sama Qurannya nggak kira-kira? Ya iyalah. Masa manual book ada di luar diri kita? Ibu-ibu beli TV, BNIB. Ibu tahu BNIB ya? Brand new inbox baru. Dibungkus nggak? Dibungkus. Ada plastiknya? Ada plastiknya nggak? Ada plastiknya. Ada manual booknya nggak? Ada. Manual booknya di dalam bungkus, di luar bungkus. Di dalam lah masa misah. Pertanyaan. TV aja buatan manusia, manual booknya di dalam bungkusnya. Masa kita manusia manual book di luar bungkusnya? Kan nggak masuk akal. Jadi kalau sekarang saya nyari Quran lah. Sama kayak tadi ikan nyari air gitu. Oke Bu. Makanya nanti disebut Allah itu menamakan dirinya Nur. Maka orang yang bisa mengakses Quran, orang yang bisa mengakses Quran dirinya adalah orang yang sudah mulai masuk kepada cahayanya Allah. Nur itu cahaya, Ani itu aku. Maka disebut Nur Ani. Jadi kalau jarang mengakses Nur Ani, mau baca Quran hatam diulang-ulang, gak connect aja Bu, udah pasti. Ulang ya, ulang pelan-pelan. Ibu-ibu sampai sini paham ya? Oke ya? Oke sip, suara oke aman. Tuh ibu-ibu ini serius banget muka-mukanya ih. Bu jangan serius satu Bu. Oke. Aman ya? Aman ya? Aman. Oke, lanjut. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Bu jangan terlalu serius Bu. Santai ya, santai. Oke. Ulang ya. Wa kadzalika auhain. Oh ini, punten ayatnya belum kelihatan ya tadi. Nih. Wa kadzalika auhaina ilaika.
Ruh, di sini ada kata-kata ruh nih. Min amrina, di sini kepada kalian semua gitu. Ya. Nah, sekarang saya tanya Bu, sekali lagi. Berarti ketika dia meniupkan percikannya ruh, bareng sama Quran nggak kira-kira? Iya. Karena salah satu wujud dari ruh itu namanya Quran. Ingat ya, saya ngomong Quran, Ibu bukan berarti setiap bayi lahir beserta buku. Bukan. Tapi beserta manual booknya, pedomannya. Yang nanti dikasih jin. Kecerdasan. Ingat ya, jin bukan uka-uka, ingat nih. Yang nanti diberikan juga yang namanya manusia. Bijaksana gitu. Jadi ibu-ibu maaf ya. Semua yang kita cari jawaban itu semuanya udah ada di dalam sih sebenarnya. Makanya kita perlu bidan yang melahirkan Quran dari dalam. Siapa coba bidannya? Satu, orang menyebalkan. Sob, ibu kalau nggak ketemu orang menyebalkan, nggak akan sabar, betul nggak? Yang kita nggak suka, yang kita benci, itu bidan-bidan hebat Bu. Karena tanpa itu semua, Quran sejati nggak akan lahir gitu. Tanpa hal-hal berat dalam hidup, tanpa penderitaan, tanpa sakit, tanpa kehilangan, gak akan lahir Quran. Gak akan ada yang namanya nuzulul Quran. Gak ada. Paham ya? Makanya kalau mau nuzulul Quran, puasa. Ramadan bakar gitu. Kan Ramadan itu bakar kan, panas kan. Karena dalam situasi kepanasan itulah kita akan meleleh, Bu. Dan kalau kita udah meleleh, egonya meleleh, bencinya meleleh, pasti Lailatul Qadar. Makanya Ramadan tuh bukan setahun sekali, enggak. Bulan Ramadan, setahun sekali. Tapi Ramadan itu kapanpun dan dimanapun gitu. Sampai sini oke, Bu? Paham ya? Jadi ibu-ibu jangan nggak pede, aduh aku mah apa sih, aku mah belajar ini aja enggak, pesantren aja enggak. Emang Nabi Muhammad pesantren di mana Bu? Kok beliau bisa paham Quran? Ya, aduh aku kan cuman ini, cuman itu gitu. Berarti potensi itu ada nggak di dalam diri kita? Ada, cuman nggak pede gitu. Kenapa nggak percaya diri? Karena tidak mengenal diri, gitu loh. Ya, dapat ya. Oke ya, ibu-ibu ya. Jadi intinya adalah, kita sedang mencari jawaban tidak pernah ada di luar tapi ada di dalam. Bu, hidup itu selalu terjadi di dalam diri kita, itu aja. Bahasa gampangnya. Nah, ini yang menarik nih. Ulang sekali lagi ya. Satu, dia pakai 32 ayat 9 ya. Nih, hari ini kita banyak yang nggak apa-apa ya ibu-ibu ya. Kan supaya gitu. Nih, 32 ayat 9 kalimat ini menarik, Bu. Summa sawa, jadi gini. Kemudian dia disempurnakan dan meniupkan ke dalam rohnya. Oke? Nah, sekarang saya tanya, berarti yang ditiupkan itu perlu dicari nggak, Bu? Perlu. Ke dalamnya roh. Yes.
Rohnya kan? Kalau bukan roh, gimana Bu? Karena bukannya ditiupkan ke dalamnya roh, gitu loh, bukan rohnya ke dalam, gitu kan? Betul. Tulisannya. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh, ke dalamnya, betul nggak? Ya, Nah, berarti ada di dalam apa ada di luar? Di dalam dong. Berarti yang di dalam ini perlu dicari nggak? Perlu. Makanya dikasih alatnya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini alatnya nih. Untuk menemukan roh itu dikasih alat nih. Namanya apa? Pendengaran, penglihatan, hati. Nanti kita sebut nafs. Berarti kalau orang mau menemukan rohnya, mau menemukan diri sejatinya, perlu membuka pendengaran, membuka penglihatan, dan membuka hatinya. Maka orang yang terbuka itu artinya orang yang bersyukur. Makanya lawan dari syukur adalah kufur, tertutup. Jadi kalau pendengaran nggak terbuka, penglihatan nggak terbuka, hati nggak terbuka, pikiran nggak terbuka, kafir gitu. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang mau membuka dirinya gitu. Itulah yang disebut bersyukur. Bersyukur itu bukan masalah, aduh dapat alhamdulillah. Bukan itu sih sebenarnya, bukan. Orang yang mau membuka sesuatu yang tertutup gitu. Ya, dapat ya? Nah, sekarang kita gambarin nih supaya petanya jelas. Ibu-ibu ngomong-ngomong ya, diri kita yang sejati itu, badan kita atau pikiran kita, mana yang sejati? Kan badan udah jelas bukan, pikiran udah jelas bukan, karena itu alatnya. Berarti kesejatian itu tidak terletak pada pikiran, perasaan, emosi, dan badan, tetapi ini nih, yang sering disebut yang namanya ruh gitu. Makanya ruh itu nanti disebut yang namanya diri gitu kira-kira. Ya, jadi ini kita ada diri di sini. Makanya di luar diri namanya identitas gitu kira-kira. Nah, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ulang ya. Pelan-pelan nih. Dipercikan nih ceritanya. 32 ayat 9 tadi. Supaya kamu sadar percikan itu, saya kasih alat ya. Pendengaran, penglihatan, hati. Ibu-ibu jangan ketukar ya. Pendengaran itu bukan kuping, bukan. Kuping itu instrumen dengar. Mata itu instrumen lihat. Jadi yang dikasih alat sama Allah di sini, dan dia menjadikan kamu dikasih daya dengar, daya lihat, dan daya nalar. Hati di sini bukan liver, bukan. Ibu maaf ya, ada nggak orang punya kuping, tapi ibu ngomong terus sama dia tiap hari, tapi nggak didengar omongan ibu? Ada begitu nggak? Jadi punya kuping belum tentu mau denger. Karena bukan kuping yang membuat kita mendengar, tetapi daya dengarnya. Makanya nanti Quran ngomong, ya elah, udah dikasih pendengaran, penglihatan, hati, nggak dipakai. Terus kamu sama binatang ternak apa bedanya gitu? Oh ini kan keren ayatnya Bu. Wah, balik lagi ke Quran. Pelan-pelan ya. Santai ya. 7179. Nah, surat 7179. Di Quran agak error kayaknya. Nah, pelan-pelan ya. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Jelas nggak Bu? Jin dan manusia yang gimana?
Ingat ya, orang cerdas bisa masuk neraka loh. Kenapa? Korupsi. Misalnya. Nah, yang kira-kira ibu-ibu jangan lupa ya, jahanam jangan mikir nanti loh ya. Jahanam itu frekuensi rendah, ingat ya, waktu itu kita bahas. Neraka itu bukan tempat, bukan. Sikap hati, sifat jiwa. Nih, ini menarik nih. Mereka mempunyai hati. Ya, hati. Tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya kecerdasan, tapi dicoret, parkir gitu loh Bu. Itu jahanam banget loh. Pas ditilang. Yang lucu, nggak pengen ditilang, tapi parkir mulu di dicoret gitu loh. Bukan aneh ya? Oke? Dan mereka mempunyai mata, tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Nggak dipakai ngelihat lagi juga gitu. Ibu-ibu maaf ya. Balik lagi ke dicoret. Kalau orang ngelihat dicoret, tapi dia nggak usah dicoret, ganti aja ya. Ibu-ibu, ada nggak orang yang kalau di lampu merah, terus dia lanjut aja jalan? Ada yang begitu nggak? Nah, dia kira-kira buta warna atau buta makna? Bisa dua-duanya. Tapi andai kata orang itu tidak buta warna, udah fix berarti dia buta makna. Udah gitu aja. Jadi ngelihat warna tapi tidak memaknai, ngelihat tulisan Quran tapi tidak dimaknai. Artinya apa? Mereka punya mata tapi tidak dipergunakannya. Jadi buta dong, apa bedanya? Makanya nanti di satu statement nanti ya kita bahas lebih dalam, yang buta bukan mata yang itu tapi mata yang di dalam hati. Itu menarik tuh. Jadi kita semua anggap aja bisa ngelihat gitu ya. Tapi jangan-jangan kita orang buta loh. Makanya Isa, ibu tahu cerita Isa ya? Kalau di tradisi Kristen nanti kan disebut Yesus gitu. Kenapa Isa bisa menyembuhkan orang buta? Bukan yang asalnya nggak bisa ngelihat, dia bisa ngelihat, bukan. Yang asalnya kolbunya ketutup, ketemu Isa, kebuka kolbunya gitu loh Bu. Itu kan salah satu mukjizatnya Kudus gitu. Isa sebagai Roh Kudus gitu. Isa bisa menyembuhkan penyakit kulit. Lah, kapan Isa jual salep ya? Tapi kalau orang masih bahasannya di kulit lagi, itu bisa iritasi gitu. Makanya kupas dong kulitnya, masuk ke hakikat gitu. Ibu-ibu, ini kita lagi pembahasan kulit nggak kira-kira? Enggak lah. Kita lagi ngupas nih, supaya kita nggak sakit kulit gitu. Karena kalau sakit kulit, berantem mulu. Iritasi gitu. Sensi. Itu kan penyakit kulit tuh. Anyway, nah. Jadi ini mau ngasih tahu ke kita bahwa, satu lagi. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ibu, maaf ya, mendengar ayat Allah itu bukan ibu masang Yasin, wal Qur'anil Hakim, mendengar ayat-ayat Allah. Bukan itu aja, bukan. Tapi dengerin dong curhatan pasangan, dengerin dong curhatan anak, dengerin dong orang yang minta pertolongan, dengerin dong orang yang sedang kesusahan. Coba didengerin gitu. Ya, berarti kalau 3 poin ini nggak aktif, di Quran keren loh pakai perumpamaannya. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak. Coba gimana Bu? Kal an'am. Jadi maaf ya,
Kalau ada tetangga lapar, kitanya nggak mau dengar, cuek aja. Tah, mulai nih kal an'am nih gitu. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Lalai terhadap apa? Lalai terhadap alat yang canggih yang Allah berikan ke kita, yang namanya jiwa gitu. Jelas ya? Nah, sekarang kita gambarin nih. Pasti jadi paham sekarang. Oh, ternyata untuk mengakses Quran sejati, untuk mengakses diri sejati, untuk mengakses ruh, dikasihlah alat namanya nafs. Isinya apa aja? Pikiran, perasaan, emosi. Karena ini toolsnya nih. Ini alat baca Qurannya. Qurannya di mana? Di sini. Makanya paham ya. Man arafah nafsah, kalau kamu mengenal 3 poin ini, kamu akan terakses ke sini, nyambung ke sini nanti gitu. Nafs inilah yang sering kita sebut sebagai jiwa gitu. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa lebih dalam lagi mengerti tentang perbedaan jiwa dan ruh gitu. Makanya syarat mutlak untuk menyentuh Quran itu suci. Nah, sekarang dianggap suci, disuruh wudu gitu, Bu. Jadi aja mau pegang buku Quran, wudu dulu, bagus aja sih, nggak apa-apa gitu. Tapi ibu mau wudu beratus kali, pegang Quran, jiwanya nggak suci, nggak akan nyampe ini ke sini gitu. Nah, wadah ini semua namanya jasad gitu kira-kira. Paham ya? Nah, makanya ini menarik nih Bu, 5677 nih. Wah, yang sering baca waqiah kalau nggak ngerti ini mah kebangetan aja. Dikit-dikit waqiah, dikit-dikit waqiah gitu, tapi nggak tahu isinya. Waqiah tuh bilang gini, sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara. Gimana nggak terpelihara orang bareng sama ruh? Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Nah ini dianggap kalau mau megang buku Quran, wudhu dulu. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kan bukan itu poinnya. Artinya apa? Kalau pikiran, perasaan, dan emosimu tidak tenang, gimana kamu mau menangkap vibrasi dari dalam? Gitu kira-kira. Makanya ibu-ibu maaf banget ya. Siapapun yang mau mengakses Quran sejati atau yang disebut hikmah, nggak ada syarat mutlak kecuali satu, Bu. Orang mau mendapatkan hikmah gara-gara dia berbuat baik, udah itu aja. Ibu-ibu rajin ngaji, nggak berbuat baik, nggak dapat hikmah aja, nggak bisa. Kenapa? Karena perbuatan baik membuat vibrasi pikiran, perasaan, emosi menjadi ya ayuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa yang tenang. Kalau jiwanya tenang, terakseslah kita ke Quran. Paham, Bu? Dapat ya? Dan ini bukan hal yang gimana banget, bukan yang top banget, tinggi banget, enggak. Berarti semua orang punya hak akses yang sama nggak ke Quran? Iya dong. Dan Quran itu tidak spesifik ahli A, ahli B, enggak. Cuman kata kuncinya, kamu mau menenangkan jiwamu nggak? Ketika jiwamu tenang, terakses otomatis. Gimana salah satu cara menenangkan jiwa? Berbuat baik. Makanya Bu, maaf ya, nggak ada loh perintah berlomba-lombalah dalam kebenaran. Nggak ada. Tapi berlomba-lombalah dalam
kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan inilah yang memberikan nutrisi jiwa kita menjadi mutmainah. Mutmainah inilah yang membuat kita terkoneksi kepada Quran sejati gitu. Sampai sini oke, Bu? Dan ini semua tidak terjadi di luar diri kita. Ini semua terjadi di dalam diri kita. Makanya nanti Quran ngomong gini, ini bukan dongeng loh ya. Kalau baca Quran yang buku, didongengin mulu. Kala itu, waktu itu, saat itu, kala itu, terus aja. Dicekokin dongeng, percaya lagi gitu. Padahal Quran itu bukan untuk didengerin dongengnya, tetapi untuk dialami langsung menjadi sebuah perilaku gitu. Makanya Nabi Muhammad disebut walking Quran, kitabul mubin. Ketika Aisyah ditanya, Rasulullah tuh gimana sih akhlaknya adalah Quran? Coba. Emang di dalam diri Nabi Muhammad ada buku kan? Enggak ya, Bu? Berarti kan lagi nggak ngomongin buku gitu intinya. Sip ya, ibu-ibu ya. Ini part 1 dulu ya. Nah, intinya satu. Nanti kita akan bicara tentang vibrasi. Nanti ada beberapa perspektif dari frekuensi yang ibu-ibu penting untuk ingat baik-baik. Jalur merah, kok jalur ya? Area merah itu area yang namanya neraka, Bu. Nggak akan dapat Quran aja di neraka dalam tanda petik. Kenapa? Kita lagi fujur, lagi kufur. Jadi ini perspektif tasawuf, ini perspektif David Hawkins namanya, Bu. The level of consciousness. Ternyata ada similarity. Untuk merubah kita dari separated menuju transcendent, menuju imanen. Nanti disebut, kalau Ibnu Arabi disebut wahdatul wujud gitu. Tapi maaf, gimana mau wahdatul wujud, kerjaannya amarah lawamah, ngamuk mulu gitu. At least ada di mulhamah. Kata kuncinya nanti ada di mutmainah gitu. Jadi ibu-ibu ya, please nih, pakai please bahasanya. Kurangi rasa malu. Kurangi merasa diri tidak berharga. Jangan banyak nolak hidup. Melawan realitas mulu gitu. Waduh, itu level paling rendah, Bu. Nggak akan dapat getaran Qurannya juga kalau malu mulu. Bagus ya, malu mulu. Ya, nggak bisa. Hati-hati tuh. Perasaan malu, perasaan aku mah nggak bisa. Mengkerdilkan, membonsaikan diri gitu. Hati-hati tuh. Yang kedua, hati-hati sama rasa bersalah. Orang yang merasa bersalah banyak nyalahin orang pasti. Yang ketiga, jauhkan diri dari putus asa. Seakan-akan gak ada harapan. Aduh, udah. Hati-hati dengan kata menyerah, Bu. Ibu-ibu, maaf ya. Capek boleh. Lelah boleh. Istirahat sejenak boleh. Tapi kalau bisa jangan menyerah. Ingat ya, di 12:8, 6, 8, 7. Salah satu ciri orang yang kafir adalah putus asa. Karena dia udah merasa gak ada hope lagi dari kasih sayang Tuhan gitu. Yang berikutnya, jangan sering-sering ada kesedihan yang mendalam. Menyesali masa lalu mulu. Aduh, dulu ya. Hidupnya tuh di dulu mulu gitu. Dulu ya gitu. Hati-hati dengan banyak takut, khawatir tentang hidup. Hati-hati dengan banyak keinginan, marah dan benci, dan merasa bangga lebih baik dari orang lain. Udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inilah frekuensi rendah yang akan sulit membawa kita terkoneksi kepada Quran sejati gitu. Fix neraka aja. Ya, jadi hati-hati.
Bu maaf ya, ada orang yang merasa bersalah mulu, lagi merasa bersalah ngomong gini, aduh aku tuh dasar ya orang tua nggak bener, aduh nanti takut masuk neraka lah, jangan takut masuk neraka, udah masalahnya gitu, orang kamu lagi merasa bersalah. Jadi lucu Bu, hari ini banyak orang di neraka takut masuk neraka, itu lucu tuh. Sip ya, ibu-ibu, saya rasa itu dulu. Nanti kita lanjut di episode kedua. Semoga ada manfaat di pertemuan kita pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Mangga Bu Yani. Iya, nuhun. Iya Kang Abu, Masya Allah ini ilmunya luar biasa kalau menurut aku ya. Jadi ada pemahaman demi pemahaman dari yang dulu juga, bahwa satu yang bisa saya tarik garis merahnya bahwa gini, benar nggak nih ya Kang Abu ya, bahwa kita kan dilahirkan terus ditiupkan ruh. Ditiupkannya ruh itu tidak hanya ditiupkan ruh saja, tetapi plus dengan nilai-nilai Al-Qur'annya itu ada di dalam situ. Karena tadi Kang Abu gambarin bahwa di dalam air dan ikan itu, bahwa kita sebenarnya tuh diri kita ini sudah mencakup titisan dari Allah itu gitu loh ibu-ibu ya. Kalau pemikiran saya, nah itu gimana sih kalau misalnya kita itu supaya Al-Qur'annya yang di dalam diri kita ini bisa terekspos, bisa nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Nah, tadi ada ilmunya dari Kak Abu, karena Allah itu sudah memberikan kita potensi ada dalam kita untuk kita mengeksploitasi daripada sifat Al-Quran tersebut, yaitu kepintaran, kecerdasan. Kita sebenarnya sudah diberi oleh Allah gitu, terus kebijaksanaan, terutama sadar diri ya, kesadaran gitu. Jadi Masya Allah ya, ternyata kita tuh selama ini tuh cuman baca-baca Al-Quran, ternyata hakikatnya itu yang mesti kita pegang dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, karena Allah itu menciptakan kita tuh sudah lengkap banget. Terus sudah gitu yang terakhir juga Kang Abu sudah memberikan kita ilmunya, bahwa kurangi aja rasa malu segala macam, kita harus percaya diri ibu-ibu ya, bahwa di dalam diri kita ini ada nilai-nilai Qurani begitu, ada ininya petunjuknya tuh ada di sini dalam mushaf. Tetapi sebenarnya kita kalau belajar mushaf ini sebenarnya ada di dalam diri kita ya, tinggal kita mengeksploitasinya saja yang nggak tahu caranya gitu. Kurangi juga rasa tidak berharga, mengkerdilkan diri. Saya kayaknya udah putus asa, ini sering nih kejadian, kayaknya kalau aku nggak bisa deh, kayaknya susah. Padahal nggak ada yang susah kalau misalnya udah tahu ilmunya ini ya. Hati-hati dengan rasa bersalah, jauhkan diri dari putus asa, jauhkan diri dari atau menyerah atau tertutup ya, kafir. Jangan selalu menyesali masa lalu. Ini juga nih kejadian juga ada nih, masa lalu sangat membekas dalam dirinya sampai dia nggak berani untuk melangkah lebih lanjut karena dia dihantui oleh masa lalu yang begitu suram. Nah ini itu sebenarnya kuncinya jangan sampai kita stuck di masa lalu, karena kita itu pelajaran buat kita sebenarnya ya. Dan jangan banyak-banyak khawatir, marah, benci, penyakit hati. Nah Masya Allah ibu-ibu luar biasa. Coba maksudnya mungkin ada ibu-ibu yang masih kurang mengerti, ada pertanyaan, monggo silahkan, 2 orang ibu kami persilahkan. Ya, ya, kita ke Ibu Yuniarti dulu nih yang pertama reset. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Mudah-mudahan Kang Abu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bu Yuni mau bertanya nih Kak Abu yang tentang ya, kita dalam 40 hari waktu di dalam kandungan seorang ibu ya, kita udah ditiupkan jodohnya dan hidupnya baik atau tidak, tetapi kan itu tergantung kitanya, Kang Abu. Betul. Al-Qur'annya kita sudah memahami apa belum gitu. Ya kita membaca Al-Qur'an tapi hati kita masih memahami apa enggak, seperti kita baca sholat ya. Sholat kita Allahu Akbar, itu artinya tahu nggak? Ya banyak orang yang bertahun-tahun sholat tapi nggak tahu artinya, terus nggak memahami. Jadi banyak orang yang salah jalan kehidupannya itu. Gimana menurut Kak kalau menemukan seperti itu? Ya, Kak, Ibu, PR kita tuh bukan untuk menilai orang lain.
Ya, kalau kita ngelihat orang itu salah, ya itu jalannya dia. Karena tugas kita ini hanya memberikan inspirasi, hanya ngasih contoh, selesai. Dan setiap orang punya kurikulumnya masing-masing, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan tidak ada paksaan. Makanya dalam Quran disebut tidak ada paksaan dalam Islam, betul nggak? La ikroha fiddin. Iya. Nggak bisa dipaksa. Karena tidak ada jalan yang salah, tetapi semuanya pasti jalan yang terbaik buat siapapun itu gitu. Iya. Tiap Gitu, orang Bu. punya takdir masing-masing ya. Betul, tiap orang Iya, punya benar, pilihannya sendiri-sendiri, tiap orang punya kurikulumnya sendiri-sendiri, punya perannya sendiri-sendiri. Ingat nggak waktu kita bahas, Bu? Allah itu guru, kita sebagai manusia muridnya, betul nggak? Iya. Iya betul. Iya. Berarti kalau Allah adalah maha guru dan kita adalah murid-muridnya, satu, Bu, yang berhak menilai itu cuma guru, Allah itu sendiri. Iya. Maka yang paling penting adalah sesama murid dilarang mengisi rapot temannya. Udah itu yang paling penting. Ya, itu pernah Kang Abu bilang Iya. itu. Bahwa kita di zona yang kita berusaha, yang prosesnya, usahanya. Tapi hasil yang nilai gurunya yaitu Allah. Betul, itu penting. Iya. Itu, Bu. Sip ya. Iya. Makasih. Oke. Jazakallah atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rianti. Bu Yanti, mangga. Ibu apa kabar? Lama sekali kita tidak berjumpa. Alhamdulillah, baik. Salam dari Bapak. Oh iya, salam juga buat Bapak. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, semoga Kang Abu sehat selalu dibimbing Allah memberikan Amin. semua ilmu-ilmunya pada kita. Amin, amin. Ini sekarang murid boleh bertanya sama gurunya kan? Kan kita mah sesama murid, Bu. Terus sama murid tadi nggak bisa saling tanya jawab kalau harus ada gurunya. Gimana, Bu? Al-Quran kan harus tahu katanya. Iya. Nah, saya mau bertanya gini nih, kaitannya dengan vibrasi diri Iya. dan apa yang tadi sudah Kang Abu paparkan ya. Ini saya mau maksudnya penangkapan saya begini benar nggak sih gitu loh ya. Jadi kalau tadi semuanya tuh mengenal diri, melihat ke dalam diri, semuanya tuh ada di dalam diri kita. Al-Quran tuh ada di dalam diri kita, ruh kita juga di sini diberi hati, pikiran dan perasaan semuanya ada di dalam diri. Yes. Lalu ya baterainya lo boleh lari dulu nggak ya? Iya, boleh, Bu. Mangga, Bu. Santai aja, Bu. Tenang. Iya, Tenang. iya, iya. Oke, lagi di Nah, charge. Bu Yanti kan lari dulu. Saya juga lari sebentar, 2 menit ya. Bentar aja. Oh, baik. Ada panggilan Baik. alam sebentar, Bu. Baik, Kang Abu silakan. Ya. Iya, sebentar, bentar Bu Yanti. Baterainya habis. Iya, Kang Abu sebentar lagi ini dulu. Lagi izin 2 menit. Sama-sama lari. Iya, sama-sama lari kata kesempatan nih Bu Yanti. Itu Masya Allah ya kita ya. Kalau kita menyimak nih kuliah daripada apa kajian dari Kang Abu ini baru kita benar-benar mengerti ya. Jadi kita tuh nggak boleh tuh melengah sedikit gitu. Kita harus konsentrasi banget. Jadi dapat ilmunya. Gitu. Iya benar. Nih Bu Nini dari tadi ngaji kita tadarus tuh wajahnya terbalik miring. Jadi kalau lihat kita saya harus miring-miring. Oh gitu ya? Kameranya, kameranya benar. Dari tadi miring Bu Nini. Bu Nini rotasinya dinyalain biar nggak miring-miring. Oh gitu, rotasi ya. Oke, udah. Iya nih benar nih Kang Abu nih ke awal vibrasi tapi udah dalam. Jadi apa ya? Luas banget gitu ya. Ya semua teman-teman ya. Gimana, Bu? Iya. Punten. Oh iya. Enggak. Ya nih, jadi saya mencoba, ini kan luas banget ya Kang Abu ya. Iya. Yang Kang Abu berikan kepada kami itu luas banget.
saya mencoba menangkap dan mencoba mengecilkan gitu. Karena semua yang tadi Allah berikan tuh kalau mau lihat ada di dalam diri kita semuanya. Lalu bacalah Al-Qur'annya. Nah kalau Kang Abu kan tadi membaca Al-Qur'an dan artinya itu secara mendalam ya. Nggak seperti kita yang tadi misalnya lihat apa tuh Kang Abu bilang lihat pokoknya cetek deh gitu. Nah itu tidak bisa dipelajari oleh kita sembarangan orang tanpa guru gitu melihat kata-kata di dalam Al-Qur'an itu. Satu itu ya Kang Abu ya. Ya. Yang kedua vibrasi yang keluar dari kita nih yang dimaksud tadi. Harusnya kita melihat Allah memberikan apa seperti tadi kekecewaan kepada kita, lalu kita harus bersikap apa yang ada di dalam Al-Quran sehingga vibrasinya itu kita tangkap gitu. Oh ini vibrasi diri, berarti kalau kita itu merasa kecewa dengan orang, yang harus kita lakukan ini loh, gitu. Ada di dalam Quran semuanya ada gitu. Terus maka itu pakailah penglihatan, pendengaran dan perasaan. Nah, waktu kita merasakan itu kan semua dipakai tuh. Dia kok begini ya, dipikir. Oh, jadi gue rasanya jadi begini nih, gitu. Pakai perasaan terus, jadi hatinya, aduh saya kecewa nih. Nggak boleh kecewa loh, menurut Al-Quran harusnya kita senang-senang aja, biasa aja. Nah, itu yang saya maksud tuh vibrasi diri tuh itu, gitu loh. Jadi kita belajar dari situ terus-terusan selama hidup. Untuk mengenal dan apa tuh tadi mengenal diri kita gitu ya dari awal sampai nanti kita meninggal gitu ya. Itu Kang ada satu tapi nanti ada yang kedua ya tapi ini dulu deh ini kayaknya panjangan ya. Satu Bu kita saya bahas dulu yang kedua gini loh Bu, simple ya, ketika kita ngerasain gak enak hati itu kan sebetulnya sinyal Bu, nanti tinggal dianalisa nih. Contoh ya, saya kasih contoh nih. Begitu saya ngelihat kejadian yang men-trigger saya, akhirnya saya jadi merasakan kesedihan yang mendalam. Bisa gitu nggak di dalam keseharian? Bisa. Ya, bisa. Ya. Oke. Pertama, ketika kita punya sinyal perasaan kesedihan mendalam, nomor satu, jangan ditolak. Itu nomor satu. Kenapa? Semakin kesedihan mendalam itu ditolak diulang-ulang, dia akan makin gede lagi, makin gede lagi, makin gede lagi, makin gede lagi, makin gede lagi. Makanya kenapa nanti ada kata-kata the power of acceptance, nanti disebut kul hu Allahu ahad. Aku ikhlas deh, gitu. Saya terima nih, saya lagi ngerasain sedih. Nah, berarti kalau setiap perasaan yang di level merah ini diterima, pelan-pelan nanti levelnya naik nih. Setidaknya nanti ke berani, ke netral, penerimaan lebih bagus, nanti berpikir, ingat ya, ibu-ibu lagi marah, ibu-ibu lagi nggak mikir loh. Waktu kita marah tuh nggak ada pikiran, makanya melakukan sesuatu nggak ada nalar di situ. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita terlalu sering di level merah, berarti kan kita sering di vibrasi yang rendah, negatif, di frekuensi yang bawah lagi gitu. Dan yang menarik adalah ketika kita nggak aku lagi marah, aku lagi takut, aku lagi apatis, nggak bisa bedain gitu. Berarti dia kekurangan pengetahuan tentang dirinya. Nah, ngecek balance ini semua, kenapa dalam tradisi Islam ada 5 kali sehari? Ini bentar lagi nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh oke, ngecek kenapa kok perasaan gak enak? Satu, dicek dulu. Pendengaran dicek, penglihatan. Itu wudhu. Oh, jangan-jangan saya dengar-dengar kebanyakan gosip nih. Jangan-jangan saya ngelihat berita-berita yang gak oke terus nih. Jangan-jangan saya mikirin apa terus nih. Tangan saya nge-scroll gak oke nih. Langkah saya apa. Itu kan wudhu tuh, dicek. Abis dicek wudhunya secara pendengaran, penglihatan, hati, lidah, tangan, kaki, kulit, terkoneksilah. Namanya sholat, connected gitu. Harapannya apa? Salam kanan, salam kiri. Salam kanan, salam kiri itu artinya apa? Damai. At least selesai sholat, harusnya di level 600. Naik nih, pesat dari bawah ke atas, ke sini nih. Makanya salam akhirnya.